Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan update buat pergerakan Bitcoin. Sorry juga seminggu belakangan ini saya tidak update video, dikarenakan kemarin saya sempat pindah ke kota lain. Oke, jadi langsung saja kita mulai di chartnya Bitcoin. Nah, kalau diperhatikan untuk chart weekly Bitcoin ini tidak terlihat begitu bagus ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan harganya udah berhasil breakdown dari area trendline yang saya gambarkan ya. Ini saya ganti warnanya jadi warna hijau. Nah, teman-teman bisa perhatikan candlenya udah breakdown dari trendline hijau ini. Ini bukan petanda yang cukup bagus, dan di video-video sebelumnya saya juga sempat katakan kalau area 52.000 itu bisa menjadi area invalidasi. Jadi kalau harga berhasil breakdown di bawah area 52.000, maka itu akan meningkatkan probabilitas bearish buat terjadi. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ya di candle weekly, ini satu hari lagi penutupan sudah terjadi ya, jadi kita harus lebih hati-hati. Selanjutnya level penting yang perlu diperhatikan untuk Bitcoin ada di sekitaran 40.000. Jadi kalau level 40.000 ini masih di break, maka potensially kita akan lanjut penurunan minimum ke area 30.000 ya. Dan itu bakal menjadi area support kita yang sebelumnya ya di bulan Mei. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita harus keluar dari market? Menurut saya kita masih bisa menunggu satu atau dua candle ke depannya di time frame weekly-nya, dikarenakan biasa setelah breakdown seperti ini terjadi, kita bisa ekspektasikan adanya sideways atau retest ke area trendline hijaunya kembali, dan kalau dia tidak kuat untuk breakout, dia akan langsung reject. Nah, di rejection itu kita bisa out dari market. Jadi itu strategi yang akan saya gunakan untuk saat ini, karena kalau saya perhatikan, kalau kita out di harga sekarang, bisa jadi kita tidak dapat harga yang lumayan bagus. Karena kalau kita perhatikan saat ini harga sedang mengalami dump ya, atau penurunan. Jadi setidaknya kita menunggu adanya sedikit bounce back ya, sebelum menentukan mau keluar dari posisi yang sebelumnya atau enggak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya akan bagikan lagi alternatif dari Elliott Wave Analysis yang kemarin saya sempat bagikan juga. Dimana kalau kita perhatikan ini ada potensi menjadi wave A, kemudian kenaikan sampai bulan November kemarin itu bisa dikatakan sebagai wave B, dan selanjutnya mungkin kita akan melihat bigger wave dari wave C ya. Nah, jadi koreksi yang semacam ini di Elliott Wave Analysis dinamakan sebagai irregular flat correction. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan juga, ini ada 3 macam. Jadi ada yang irregular, di mana sempat terjadi false break di titik B-nya, kemudian jatuh kembali. Nah, saat ini kalau kita perhatikan di marketnya Bitcoin, ini polanya cukup mirip dengan irregular flat correction yang ada di Elliott Wave Analysis. Jadi ini perlu kita pertimbangkan untuk saat ini, karena mungkin saja skenario ini yang akan bermain ke depannya. Untuk saat ini memang bias saya sudah cenderung lebih netral ke bearish ya, dikarenakan area-area yang saya sebutkan sebelumnya sudah di break, tapi tetap saja akan ada probabilitas bullishnya ya. Dimana kalau kita perhatikan hari ini harganya berhasil reject di area sekitaran 45.000. Ini bisa jadi petanda yang cukup positif, karena area 45.000 merupakan area support kuat sebelumnya di bulan Maret kemarin. Dan jika area support ini bisa ditahan oleh Bitcoin, ada potensi pola yang terjadi selanjutnya bisa menjadi inverted head and shoulders. Ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif skenario yang perlu kita perhatikan buat Bitcoin. Nah, tapi kalau saya perhatikan untuk saat ini, probabilitas buat inverted head and shoulders ini terjadi lebih kecil ya, kemungkinan besar. Dikarenakan ini polanya sebenarnya tidak terbentuk begitu sempurna. Dan right shoulder-nya juga masih belum terbentuk. Jadi itu perlu kita pertimbangkan juga. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk Bitcoin di chart weekly-nya. Sekarang kita akan coba lihat di chart daily-nya. Oke, jadi ini merupakan chart daily dari Bitcoin ya. Nah, sebenarnya di video bulan lalu saya sempat katakan kalau Bitcoin ada potensi mungkin bisa capai ke area 70.000 atau bahkan 75.000. Nah, kalau kita perhatikan untuk kondisi saat ini, prediksinya sudah gagal ya. Dan invalidasi zone-nya terjadi ketika harganya berhasil breakdown dari area 58.000. Jadi untuk saat ini kita bakal agak kesulitan untuk naik ke atas. Tapi untuk time forecast yang saya bagikan sebenarnya ini masih cukup masuk ya. Dimana kalau diperhatikan ya, di tanggal 3 November, ini forecast saya membentuk high. Nah, yang terjadi di market itu di tanggal 2 November. Kemudian 7 November membentuk low. Ini ada miss satu hari di sekitaran 6 November. Kemudian ada 17 November, di mana ini membentuk high. Tapi di sini 18 November membentuk low. Ini juga saya sudah sempat briefing di video kemarin. Karena ada potensi cycle-nya bisa kebalik ya. Kemudian di tanggal 26 November ini membentuk low,
yang terjadi 25 November membentuk high. Jadi karena 17 Novembernya udah jadi low, 25 Novembernya itu bakal jadi high. Karena siklusnya selalu berulang dari high ke low, ke high ke low. Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di tanggal 10 November itu ada satu pivotal point ya, yang merusak siklus yang terjadi. Dan ini salah satu pivotal point yang menyebabkan 17 November ini dari high menjadi low. Dan 26 November dari low menjadi high. Nah, ini memang kadang-kadang bisa terjadi ya, satu tahun bisa terjadi beberapa kali. Jadi kita juga harus lebih hati-hati, jangan langsung menggunakan forecast yang ada di sini. Nah, untuk forecast bulan Desember, saya belum sempat buat ya. Tapi kalau teman-teman mau coba lihat, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan langsung saja analisa di time frame daily-nya. Nah, kalau kita perhatikan, di time frame daily sebenarnya ada sesuatu yang cukup menarik, di mana ini merupakan potensial dari harmonic pattern ya. Ini merupakan bullish Cypher pattern. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, bullish Cypher pattern ini merupakan harmonic pattern ya. Dimana ini bisa diperhatikan koreksi dari X ke A-nya ini sekitaran 32,8%. Dan ini juga yang terjadi ya. 33% kurang lebih. Kemudian 1,272, di sini 1,255. Jadi ada beda sedikit, itu tidak masalah. Kemudian kalau kita perhatikan 78,6%. Nah, di sini juga kurang lebih rejection ya di sekitaran 78,6%. Jadi biasanya setelah bullish Cypher pattern ini terjadi, kita bisa ekspektasikan adanya sedikit kenaikan dulu. Nah, kenaikannya bisa sampai mana? Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk targetnya. Nah, jadi kurang lebih kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan di sekitaran 51.500 sampai ke area 54.800. Jadi ini kenaikan minimum yang kita bisa ekspektasikan di bullish Cypher pattern. Apakah bisa lanjut naik terus? Tentu saja bisa. Jadi area yang saya gambarkan ini merupakan area minimum yang biasanya dicapai kalau bullish Cypher pattern-nya berhasil. Jadi untuk saat ini sebenarnya kita bisa manfaatkan buat short term trading-nya ke area sekitaran 51.500. Nah, tapi pastinya kalau teman-teman mau masuk disesuaikan juga dengan resikonya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat Bitcoin di bulan Desember ini ya. Nah, buat teman-teman yang mau dapat info koin lainnya bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.